Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai perencanaan tata ruang. Dimulai dengan apa sih yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang? Jadi perencanaan tata ruang merupakan suatu proses yang dimulai dari rumusan masalah, potensi, desain rencana hingga berakhir dengan pengambilan keputusan yang kemudian ditetapkan menjadi produk formal. Nah, jadi perencanaan tata ruang itu bukan hanya peta tata ruang, peta pola ruang dan struktur ruang saja, seperti yang mungkin kebanyakan orang memahami, tetapi perencanaan tata ruang itu berupa sebuah dokumen legal. Sehingga biasanya perencanaan tata ruang itu kalau di daerah maka ditetapkan dengan perda, tapi kalau di pusat ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Nah, jadi tata ruang ini jadi sekali lagi bukan hanya sebuah peta, tapi juga sebuah dokumen, di mana di dalam dokumen itu lebih menjelaskan, lebih mendetailkan peta yang dibuat. Oke, apa rinciannya dan bagaimana cara penerapannya, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kondisi perencanaan tata ruang di suatu wilayah, maka kita harus membaca dokumennya. Oke. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Nah, ini pengerjaannya bagi yang udah semester 7, maka apa yang kalian kerjakan di kuliah AKD itu adalah step by step dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan suatu wilayah. Jadi step by stepnya dimulai dengan, nah di sini ada perumusan masalah dan potensi. Kita bisa dapat masalah dan potensi dari karakteristik wilayahnya dan analisis wilayah. Jadi tidak bisa masalah dan potensi itu muncul dari sumbernya itu katanya, dan katanya. Katanya Bapak itu di sana ada masalah. Katanya Pak Menteri di sana itu ada potensi. Jadi semua dalam perencanaan tata ruang semua harus dalam bentuk empiris. Jadi harus ada datanya, harus ada bukti yang menyatakan memang di sana ada masalah, di sana ada potensi. Nah, itu didapat dari mana? Dari penyusunan karakteristik wilayah dan analisis wilayah. Untuk yang semester 5, maka tahun depan kita akan bertemu di AKD dan kita akan mencoba untuk merumuskan perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Nah, terus apa sih tujuan dari tata ruang wilayah? Tata ruang adalah untuk membuat kondisi lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu, ya mungkin ini yang perlu sama-sama kita pahami, yang disebut lingkungan itu bukanlah kondisi fisik saja, tetapi lingkungan itu menyangkut faktor abiotik, biotik, dan culture. Abiotik itu kondisi fisiknya, biotik itu tumbuhan dan hewan, dan culture adalah manusia. Jadi kalau bicara lingkungan adalah keseluruhannya. Jadi bukan hanya manusia saja, bukan hanya fisik lingkungan saja, seperti tanah, gunung, air, dan lain, bukan itu saja. Kalau kita bicara lingkungan, maka keseluruhan lingkup yang tadi saya sebut ada komponen A, B, C, abiotik, biotik, dan culture. Nah, di mana tujuan dari tata ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Cirinya apa? Ada harmonisasi lingkungan alam dan buatan. Jadi lingkungan alaminya dan buatan yang dibuat oleh manusia itu harmonis, tidak saling merusak atau saling mengganggu sistem yang ada. Karena ada keterpaduan antara sumber daya alam, buatan, dan manusianya. Karena fungsi-fungsi ruangnya masih dilindungi, fungsi resapannya masih ada, fungsi penyangganya masih ada, fungsi untuk serapan karbon dioksidanya masih ada, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat mencegah dampak negatif yang akan muncul. Nah, dari sini, jadi tujuan dari rencana tata ruang bisa kalau saya simpulkan adalah sebuah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Bukan untuk jangka waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun seperti masa jabatan seorang menteri, seorang presiden, bukan menteri ya, presiden, gubernur, bupati, tetapi jangka waktunya sepanjang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Makanya di perencanaan tata ruang itu dibuat untuk 20 tahun. Jadi 20 tahun ke depan suatu wilayah akan seperti apa? 20 tahun ke depan suatu wilayah mau jadi apa? Akan seperti apa? Nah, jadi perencanaannya adalah untuk jangka panjang dengan konsep berkelanjutan. Karena apa? Karena di dalam tujuannya adalah tidak ada tumpang tindih suatu kondisi kondisi alami dengan kondisi yang dibuat.
Tata ruang itu, nah ini simpelnya itu tata ruang itu memang kita bicara pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang itu adalah kawasan berupa kawasan, mana untuk kawasan lindung, mana kawasan budidaya. Kawasan lindung itu berarti melindungi suatu fungsi tertentu, yang dimana kawasan lindung itu tidak bisa diubah peruntukannya, tidak bisa diubah menjadi sebuah bentuk yang lain. Oke, karena dia harus dilindungi, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang bisa dibudidayakan atau diolah, sehingga dia bisa dikonversi menjadi sebuah peruntukan yang lain dengan aturan-aturan tertentu ya di dalam pola ruangnya. Misalnya kawasan budidaya itu ya permukiman, perlahan pertanian, dan seterusnya. Sedangkan struktur ruang itu terkait sarana dan prasarana, di mana fungsi struktur ruang ini adalah untuk mengakomodir, untuk menciptakan pola ruang yang sudah direncanakan. Nah, jadi struktur ruang berfungsi ke sana. Nah, nanti detailnya akan saya jelaskan di kuliah AKD, fungsi dan bagaimana penerapannya. Kalau di sini saya hanya bicara sepintas-pintas saja mengenai apa itu pola ruang, apa itu struktur ruang. Nah, ini sama kayak kemarin, jadi di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Oke, mengapa diperlukan tata ruang? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang yang bertanya, tapi ada juga yang mungkin, apa sih harus ada tata ruang? Ya, bumi-bumi punya kita, tempat-tempat kita, kenapa nggak kita eksploitasi semaunya? Nah, perlu dipahami adalah kenapa perlu penataan ruang. Pertama adalah pertumbuhan penduduk itu selalu meningkat. Ya, jumlah penduduk saat ini sudah hampir 8 miliar. Ya, 7,6 miliar, 7,8 miliar saat ini, dan 8 miliar. Ya, pandemi COVID tidak kemudian menyebabkan jumlah penduduk di dunia turun setengahnya, tidak. Oke, dan memang tidak, dan perang-perang, tidak ada perang dunia. Ya, kalau misalnya nanti terjadi perang dunia ketiga misalkan yang katanya bakal ada, yaitu mungkin baru pertumbuhan penduduknya tiba-tiba berkurang setengah atau lebih, bisa jadi. Tapi kita tidak bisa berpikir sesuatu yang belum terjadi. Nah, saat ini kita memahami bahwa pertumbuhan penduduk semakin banyak dan semakin banyak, sehingga kebutuhan ruang meningkat, kebutuhan tempat meningkat, kebutuhan rumah banyak, kebutuhan lahan parkir saja di UMS saja semakin setiap tahun semakin banyak. Oke, nah, karena kondisi itu menyebabkan terjadinya defisit ruang. Oke, mengapa defisit ruang? Ya, bumi itu tetap. Oke, bumi itu tetap. Bumi itu tidak berkembang. Bumi itu tidak meluas. Bumi itu tidak menjadi, misalnya tiba-tiba bumi membelah diri menjadi dua, gitu, tidak. Bumi itu tetap. Bentuk bumi tetap, bahkan saat ini bumi itu kalau dibilang sudah semakin berkurang kemampuannya dalam mendukung kita, ya, karena kita sudah manusia sudah hidup sangat lama. Nah, sangat lama sehingga sudah banyak sekali hal yang ada di bumi yang sudah semakin berkurang, terutama kalau dikaitkan dengan ruang, tempat, wilayah, itu sudah semakin sempit. Oke, sudah terbagi-bagi. Makanya perlu penataan ruang. Mengapa perlu? Ya itu tadi, karena sumber daya dukung wilayahnya, ruangnya itu semakin sempit, semakin sedikit. Kalau tidak diatur ruangnya, semuanya bisa diubah menjadi lahan terbangun. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi tempat untuk bertani, tidak ada lagi hutan untuk oksigen, tidak ada lagi daerah hutan di pegunungan yang bisa untuk jadi cadangan air tanah. Kalau semuanya jadi seperti itu, mau jadi seperti apa? Coba kalian bayangkan saja, semua yang ada di dunia ini berupa seperti, kalau misalnya kita di Indonesia yang mungkin kalian sering datang, seperti Jakarta. Semua wilayah seperti Jakarta. Tidak ada wilayah yang hijau, tidak ada pegunungan, tidak ada sungai, tidak ada bukit, tidak ada misalnya wilayah pantai yang bersih, semuanya berubah jadi seperti Jakarta, lahan terbangun semua. Sudah pasti itu akan meningkatkan stres bagi personal tiap orang, psikologinya stres, belum lagi mau dari mana kita mendapatkan sumber daya, dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita, makan, pangan, papan, dan lain-lain. Mau dari mana baju kita, mau dari mana makan kita. Yang orang Indonesia butuh nasi untuk makan, dari mana nasi-nasi itu? Oke, nah itu yang perlu dipikirkan.
Makanya perlu penataan ruang. Kalau misalnya kalian menjawab, Pak, kan kita bisa impor. Mau sampai kapan kita mampu untuk mengimpor? Oke, ingat prinsip ekonomi, ketika demand yang meningkat, maka harga pasti meningkat. Jadi ketika Indonesia misalnya berubah menjadi Jakarta semua, kemudian kita mau impor dari Thailand misalnya, memang kalian pikir Thailand tidak akan meningkatkan harganya? Sudah pasti akan meningkatkan harganya. Itu prinsip ekonomi. Ketika kebutuhan meningkat, permintaan meningkat, harga juga akan meningkat. Karena barang itu menjadi sebuah barang yang sangat berharga. Nah, itu. Jadi makanya, dan akhirnya ketika permintaan makin banyak, maka barang itu juga akan jadi langka. Sudah langka kok menjadi mahal. Nah, kalau terus seperti itu, mau sampai kapan kita akan bergantung pada impor nanti? Sudah pasti wilayah itu akan kolaps dan akan hilang. Oke, nah itu jadi fungsi tata ruang adalah untuk itu. Untuk membagi-bagi mana wilayah yang tetap tidak boleh dibangun, mana wilayah yang boleh dibangun, sehingga seimbang. Oke, sehingga seimbang. Kita bisa tetap, negara kita, wilayah kita masih bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Nah, bagaimana sih proses penyusunan tata ruang itu? Nah, prosesnya ini. Sebelumnya kita bicara dulu sifat penataan ruang. Sifat penataan ruang itu adalah multisektor. Ingat, pembangunan itu bukan, perencanaan itu bukan untuk manusia saja, bukan untuk misalnya untuk sektor kehutanan saja atau pertambangan saja, bukan, tapi multisektor, semua sektor. Oke? Sehingga bukan hanya budaya saja, bukan hanya ekonomi saja, bukan hanya lingkungan hidup atau kehutanan saja misalnya, atau hidrologi saja, tapi semua sektor. Jadi semua sektor itu masuk ke dalam sebuah penataan ruang. Dan sifatnya multifungsional. Fungsinya apa? Bisa pengaturan, bisa untuk fungsi lindung, fungsi budidaya, fungsi ekonomi, dan seterusnya. Karena multisektor dan multidimensi. Nah, dimensinya itu bukan hanya untuk dari bawah saja untuk orang-orang kelas bawah, tapi untuk kelas atas. Bukan hanya untuk levelnya daerah, desa, tapi juga untuk sampai nasional. Jadi sifatnya seperti itu, kompleks. Penataan ruang itu kompleks. Sehingga karena saking kompleksnya, perlu ditangani lembaga secara tepat oleh lembaga yang saja memiliki tupoksi koordinatif. Nah, fungsinya adalah koordinasi. Jadi, koordinasi. Ya, tidak bisa satu orang itu merasa dia paling hebat dan paling memahami semua hal. Nah, pasti ada ahli-ahli lain yang perlu diambil untuk berkoordinasi. Melalui apa? Pendekatan pengembangan wilayah, sehingga koordinasi diperlukan. Bukan pendekatan sektor. Jadi pendekatan pengembangan wilayah, kompleks wilayah. Nah, ini yang seperti kita bilang di geografi. Itu salah satu sifat lebih kita, kompleks wilayah. Cuman permasalahannya, tidak semua mahasiswa Fakultas Geografi memahami apa itu kompleks wilayah. Ya, karena apa? Mengapa bisa seperti itu, Pak? Karena di dalam Fakultas Geografi itu sendiri mahasiswanya masih malas untuk membaca, untuk memahami materi kuliah. Oke, bagaimana bisa mengetahui kompleks wilayah kalau kalian hanya memahami satu hal saja? Oke, atau kalian bahkan tidak memahami apapun dari materi kuliah yang ada. Jadi konsep kompleks wilayah sendiri aja sebelum dapat, bagaimana mau untuk ikut serta dalam sebuah penataan atau perencanaan ruang di suatu wilayah. Oke, nah makanya kalau saya boleh bilang, geografi itu punya nilai lebihnya dalam penataan ruang adalah kita punya pola pikir kompleks wilayah itu dan spasial itu. Dan kalau kalian menjadi lebih baik lagi dengan menjadi ahli seorang perencanaan, maka kalian bisa lebih daripada teman-teman yang lain. Tapi tidak kemudian menyebabkan kalian superior, karena sudah pasti kalian harus berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya di ahli kependudukan, yang kemarin saya bilang ahli kependudukan, ahli hidrologi, ahli budaya, dan seterusnya. Oke, nah itu jadi pendekatannya adalah pengembangan bukan pendekatan sektor. Jadi bukan hanya sektor, misalnya kalau di dalam kementerian bukan hanya lingkungan hidup saja yang paling hebat, atau bukan hanya kementerian ekonomi saja, atau bukan kementerian pariwisata saja yang paling hebat, bukan.
atau bukan yang paling penting di suatu wilayah, bukan, tetapi semua sektor itu saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah tata ruang. Kalau nasional berarti tata ruang nasional yang berkelanjutan secara nasional, atau di daerah ya berarti di setiap daerah. Nah, itu makanya nanti di dalam tim penyusun tata ruang itu banyak sekali ahli-ahli yang dimasukkan, termasuk melibatkan masyarakat sekitar atau masyarakat asli di suatu wilayah yang kita rencanakan. Nah, jadi, ini penyusunan tata ruang itu adalah spatial analisis. Nah, ini kita ada di sini. Ecological analysis kita juga ada di sini, dan regional compact analysis kita ada di sini. Nah, ini kita fungsi kita. Cuman masalahnya, lagi-lagi saya bilang geografi itu punya ini, tapi tidak bisa mengembangkan ini. Karena kalian itu selain malas belajar, malas memahami, ya juga tidak mau berupaya untuk untuk memahami ini. Okay? Sehingga ada integrated approach. Nah, ini spatial ecology analysis. Spatial analysis itu kita punya. Oke, seharusnya kita sudah biasa, kalian juga sudah biasa. Tapi masalah kalian tidak mau mengasah ini. Buktinya apa? Ya lihat saja dengan tugas-tugas kalian. Lihat dari jawaban-jawaban ujian kalian, apakah menggunakan ini? Ditanyai dosen, jawabannya seadanya. Bukan seadanya lagi, hanya copy paste. Ya? Padahal ini menjadi nilai lebih kalian kalau kalian mau memanfaatkan. Nah, kalau saya bilang, kalau kalian nanti bergabung dalam tim perencanaan wilayah, nah misalnya ya, tapi ya untuk S1 belum, mungkin ya kalian jadi anak buahnya dari salah satu timnya, salah satu petinggi dari perencanaan wilayah, kalian itu sudah punya nilai lebih dari ini. Oke. Nah, tapi permasalahannya, kalau kalian tidak pernah mencoba mengasah diri kalian dengan menggunakan ini di dalam setiap permasalahan atau setiap tugas atau setiap jawaban kalian ketika UTS ataupun nanti di skripsi, maka kalian pun tidak akan terbiasa. Oke, jadi ini poin pentingnya. Pendekatannya ini. Kemudian pendekatan ini dijadikan satu untuk sebuah perencanaan tata ruang, ditambah dengan pendekatan partisipasi dari masyarakat dan fungsional approach ini dari lembaga-lembaga terkait. Oke, geografi sangat penting perannya. Tapi kita sebagai orang geografi nggak ngerti itu dan tidak mau berupaya untuk memahami itu. Nah, ini untuk kemarin seperti saya ulang lagi, jadi ada RTW nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga di bawah sini sendiri lebih ada desa. Ya. Jadi kalau harus sinkron, jadi semakin kata itu harus sinkron. Oke, sinkronnya itu gimana ya, harus sesuai, harus disinkronkan. Tapi semakin ke bawah itu semakin detail, ya. Oke, semakin detail. Yang bukan kebalikannya, semakin ke atas semakin detail, bukan. Semakin ke bawah semakin detail. Ingat lagi di sik satunya, oke, atau di pengantar PJ-nya, di penilaian jauhnya, PJ dasar, pasti sudah dijelaskan bahwa skala semakin besar skala, maka makin detail. Oke, semakin kecil skala semakin general. Oke, semakin kecil skala semakin general, semakin besar skala semakin detail. Nah, ini semakin bawah semakin detail. Nah, tapi kalau untuk dengan samping-sampingnya ya ini pasti ya harmonisasi kerjasama lah. Jangan sampai di misalnya provinsi Jawa Tengah itu yang perbatasan dengan DIY itu di daerah Gunung Merapi, itu Jawa Tengah untuk lindung, tapi di Yogyakarta untuk budidaya, untuk pariwisata, itu kan tidak sinkron, tidak harmonis, padahal sama-sama objek utamanya adalah Gunung Merapi. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Atau misalnya kalau di sebelah Gunung Kidul kawasan Kar di Jogja itu untuk lindung, tapi kok di Wonogirinya untuk eksploitasi tambang. Nah, itu juga menjadi tidak harmonis dan padu serasi, karena bisa jadi nanti akan mengganggu kondisi kars yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini terkait tahapannya. Jadi tahapannya adalah kita bisa mencari potensi dan masalah yang didapatkan dari karakteristik wilayah. Nah, dari potensi dan masalah ini kemudian ditentukan mau konsep dan arah pengembangannya apa. Mengedepankan potensi atau mengatasi masalah atau keduanya.
Nah, setelah itu kemudian dibuat lagi analisis lanjutan, analisis potensi dan masalah ekonomi. Jadi untuk lebih mendetailkan lagi struktur tata ruang, pola penguatan ruang, infrastruktur, kelembagaan, kawasan strategis. Yang kemudian setelah semua analisis ini jadi, yang berdasarkan potensi dan masalah dari suatu wilayah, baru dibuat yang namanya rencana pelaksanaan program hingga pembiayaan dari suatu wilayah yang nantinya akan berbentuk sebuah dokumen tata ruang. Nah, bagaimana legalitas tata ruang? Yang seperti saya bilang lagi, tata ruang itu harus dilegalitaskan berupa produk perda, produk hukum. Kalau daerah perda, kalau di nasional itu bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah. Oke. Nah, RTW nasional, ini undang-undang RTW nasional tuh dengan peraturan pemerintah. Maaf, jadi saya ralat semua tadi omongan saya. Tadi bukan undang-undang, tapi kalau untuk nasional diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Di mana RTW nasional itu semua rencana tata ruang itu berupa 20 tahun. Nah, sedangkan ini diatur oleh perda kabupaten kota, dan kemudian ditambahkan rencana rinci tata ruangnya itu dengan peraturan presiden. Dan kalau provinsi dan kota kabupaten itu tetap dengan perda kabupaten atau perda provinsi. Nah ini, jadi pasti dilegalitaskan sehingga rencana itu mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat, pemerintah harus menepati dan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dan bagaimana sih alurnya? Ya, alurnya pertama ya penyusunan, disusun, rencana peraturan. Jadi rencana tata ruangnya disusun, kemudian rencana peraturan daerahnya juga disusun dokumennya. Oke, ini siapa saja yang menyusun, kemudian dikonsultasikan. Oke, dikonsultasinya ke menteri atau non departemen terkait tata ruang. Kalau sekarang bisa salah satunya bisa ke BIK, selain ke ATL. Dikonsultasikan prosedurnya gimana, substansinya, isi perdanya, isi dokumennya. Setelah itu dievaluasi. Nah, di dalamnya apa? Ada prosedur dan substansi di dalamnya. Apakah pasal-pasalnya sudah tepat? Apakah pasal-pasalnya masih ada yang belum jelas? Apakah pasalnya saling tumpang tindih? Nah, semua dilihat. Apakah petanya itu bagus? Petanya batasnya jelas, batasnya tidak bertampalan atau tidak patah atau yang lain-lain secara substansi yang dilihat. Nah, ketika dia tidak sesuai maka harus diperbaiki dulu, baru dilanjut evaluasi lagi. Nah, kalau sudah jadi bila sesuai maka kemudian ditetapkan sehingga bentuklah berupa perda, rencana tata ruang. Nah, ketika perdanya sudah jadi maka sudah langsung diimplementasi. Bagi yang tidak mengikuti akan dihukum, kalau yang mengikuti maka ia bisa mendapatkan insentif. Nah, bisa mendapatkan ya, bukan belum tentu pasti dapat, tapi bisa mendapatkan insentif. Tapi kalau melanggar sudah pasti terkena hukuman. Oke. Ya, ini step by stepnya. Dievaluasi, terevaluasi, kalau tidak sesuai maka dia akan kembali lagi ke tahap pertama. Tapi kalau dia sesuai maka ya langsung ditetapkan. Kabupaten kota sama ya, sama, tapi bedanya kalau provinsi berarti ke nasional yang mengevaluasi, kalau di kabupaten kota yang mengevaluasi, yang menilai adalah tim dari gubernur atau provinsinya. Nah ini, karena yang menetapkan siapa? Yang menetapkan kalau provinsi adalah menteri, tapi kalau kabupaten kota itu yang menetapkan adalah si bupati, bupati, tapi dinilai oleh gubernur. Kalau yang provinsi ditetapkan oleh gubernur, tapi disetujui oleh pihak nasional atau kementerian. Ini alurnya. Tata ruang Indonesia seperti apa sih? Tata ruang Indonesia ya ini sama seperti yang kemarin, ya, gimana prinsipnya Undang-Undang 26 tahun 2007 sebagai perencanaan tata ruang. Jadi rencana tata ruang itu ada rencana kalau nasional ditambah rencana tata ruang pulau,
atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, kalau provinsi kawasan strategis provinsi, kalau kabupaten kota ada rencana detil tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota. Nah ini. Nah, tapi ada juga namanya Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang tata ruang laut dan zonasi laut. Nah, rencana tata ruang laut RJWP 3K, kemudian rencana zonasi rinci. Jadi rencana zonasi wilayah pengembangan, saya lupa kepanjangannya. Nah ini untuk pengelolaan dan pemberdayaan mungkin kawasan. Nah ini jadi rencana zonasi kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan zonasi antar wilayah. Nah, kita itu masih terbatas di sisi sebelah kiri, tapi kita lupa dengan sisi sebelah kanan. Kenapa? Karena kita itu negara kepulauan. Kita itu sumber dayanya itu bukan hanya di darat. Kita itu masih terfokus dengan apa yang ada di darat. Kita bukan sering lagi. Kita lupa dengan apa yang ada di laut. Sehingga kita tidak peduli dengan di laut. Makanya ketika zamannya Menteri Kelautannya Bu Susi, ya, Bu Susi berupaya bagaimana dengan gigihnya beliau mempertahankan semua potensi yang ada di laut untuk kita, negara kita, ya. Cuman memang usaha beliau itu tidak mendapatkan dukungan optimal kalau menurut saya. Karena apa? Karena kita masih lagi-lagi berpikir apa yang ada di darat, bagaimana mengelola yang di darat. Tapi kita terlalu lupa dengan apa yang di laut. Padahal negara-negara lain yang merupakan negara kepulauan itu sudah berpikir bagaimana memanfaatkan laut yang mereka miliki. Bahkan Cina, kalau kalian tahu, Cina itu negaranya ada di mana, tapi ia sudah berani mengklaim laut yang ada di utara Kalimantan itu sebagai laut yang menjadi teritori dari wilayah Cina. Yang kalau kalian pernah mendengar itu berarti kalian bisa memahami. Jadi sebegitu pentingnya laut. Ya memang tidak semua orang belum memahami itu. Tapi lagi-lagi saya bilang tata ruang kita itu masih terbatas pembahasan tata ruang kita masih terbatas pembahasan tata ruang darat, belum melingkupi tata ruang laut. Nah itu yang perlu kita pahami bersama, dan mungkin bisa kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berpikir, lebih banyak membaca, lebih banyak memahami mengenai rencana tata ruang laut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di psikologi ataupun ketemu langsung di ruangan saya. Kurang lebihnya itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.